Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali soal HOTS. Tetapi pada kali ini kita akan membahas 10 soal HOTS. Nah, langsung saja kita ke soal yang pertama. Nah, di sini ada soal, sebuah kotak dengan alas persegi dirancang agar volumenya itu 2 liter. Jika biaya pembuatan bidang alas dan atasnya Rp2.000 per desimeter pangkat 2 dan biaya pembuatan bidang sisi tegaknya Rp1.000 per desimeter pangkat 2, maka biaya pembuatan termurahnya adalah berapa ribu rupiah. Dengan P adalah, di sini yang ditanyakan itu adalah biaya pembuatan termurahnya atau P-nya. Sebelum kita bahas bareng-bareng, silakan teman-teman kerjakan terlebih dahulu dengan cara mem-pause video ini. Kita bahas sekarang. Kita buat dulu penyelesaiannya. Di sini diketahui bahwa sebuah kotak dengan alas persegi, berarti nanti di sini akan ada bangun ruang gitu ya. Berarti dengan alasnya itu adalah persegi. Kita gambarkan. Ini alasnya persegi. Nah, karena di sini ada bidang alas dan atasnya, artinya nanti di gambarnya juga akan ada alas dan atapnya seperti itu. Kita gambarkan alas dan atapnya dengan bentuk yang sama, yaitu persegi. Nah, ini tingginya berarti ya. Nah, di sini kita udah menggambarnya gitu ya. Artinya apa di sini? Karena alasnya berbentuk persegi, artinya sisi pada alasnya itu bernilai sama gitu ya. Nah, kita misalkan saja di sini sisi alasnya ini itu adalah sebagai X. Nah, kemudian tinggi dari kotaknya ini itu gitu ya, itu adalah kita misalkan aja sebagai Y gitu. Nah, artinya apa di sini? Karena kan kita tidak tahu di sini tingginya itu berapa gitu ya, dan tidak ada yang mention bahwa tingginya itu sama gitu ya dengan panjang sisi alasnya gitu. Makanya kita misalkan dengan Y. Artinya apa? Kalau dia tidak sama tinggi untuk kotak alas di sini, itu artinya nanti gambar sebuah kotak itu atau sebuah kotak ini gitu ya, itu akan berbentuk balok seperti itu. Nah, kemudian karena yang ditanyakan di sini adalah biaya pembuatan yang paling murah gitu ya, artinya di sini dia menanyakan apa sih gitu ya. Artinya di sini dia minta nanya biaya pembuatan termurah. Ini artinya nanti teman-teman akan menggunakan konsep turunan gitu ya. Konsep turunan untuk menyelesaikan permasalahan ini seperti itu. Di sini akan kita bahas. Yang pertama di sini teman-teman harus lihat, yang diketahui di sini itu adalah yang pertama volumenya itu adalah 2 liter. Berarti bisa kita tulis di sini bahwa V gitu ya, V itu adalah 2 liter. Nah, karena di sini bidang alasnya itu biayanya itu adalah Rp2.000 per DM pangkat 2 gitu ya. Artinya apa? Artinya volume dari sebuah kotak dengan alas persegi ini juga harus dalam satuan yang sama seperti itu. Artinya nanti dia akan harus dalam desimeter pangkat 2. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, 2 liter berapa desimeter pangkat 2 gitu ya. Nah, berapa nih teman-teman? Ada yang masih ingat? Betul, berapa ya? 2 gitu ya. Nah, artinya apa? Jadi ketika si volume ini 2 liter, itu akan sama saja gitu ya dengan 2 desimeter pangkat 2. Nah, setelah ini
di sini kita tahu bahwa rumus dari volume balok itu adalah panjang kali lebar dikali tinggi. Betul. Berapa berarti volumenya? Sama dengan 2 desimeter pangkat 2. Seperti itu. Nah, sekarang kita tulis nih. Karena di sini kita tahu panjangnya berdasarkan gambar ya. Panjangnya itu adalah X gitu ya. Dan lebarnya juga X. Kemudian tingginya itu adalah Y gitu ya. Kita substitusikan panjang, lebar, dan tinggi ini ke dalam volume. Seperti itu. Jadinya panjangnya itu X dikali lebarnya X dikali tingginya itu Y. Oke, ini akan sama dengan 2. Nah, sekarang ini jadi berapa? Berarti kan jadi X pangkat 2 dikali Y sama dengan 2. Oke, nah di sini kita akan buat persamaan ini jadi Y sama dengan, berarti Y sama dengan 2 per X pangkat 2. Oke, kita punya persamaan ini. Nah, selanjutnya di sini dikasih tahu bahwa biaya pembuatan bidang alas dan atasnya itu adalah Rp2.000 per DM pangkat 2. Artinya apa di sini? Pembuatan bidang alas. Nah, di sini itu akan muncul konsep luas dari alas gitu ya. Luas alas atau atasnya gitu. Nah, teman-teman ingat tidak nih rumus dari luas alas ketika alasnya itu berbentuk persegi di sini? Teman-teman masih ingat pakai apa? Betul, pakai luas persegi gitu. Berarti nanti di sini bisa kita tulis bahwa luas, karena di sini ada luas alas dan atasnya, artinya nanti luas ini akan dijumlahkan gitu ya. Berarti luas gitu ya, luas nanti akan sama dengan luas alas gitu ya, ditambah luas alas ditambah dengan luas dari ini setiap sisi-sisi yang ada di bidang tegaknya gitu. Luas sisi tegaknya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat luas alasnya itu berapa di sini. Luas alasnya itu adalah yang bagian alas atau bawahnya yang ini itu adalah X dikali X gitu ya. Berarti jadi X pangkat 2 gitu. Berarti ini nanti karena karena alasnya itu sama tutupnya, berarti nanti akan ada X kuadrat ditambah X kuadrat, betul nggak? Betul. Oke, berarti ini akan ada X kuadrat ditambah X kuadrat, seperti itu. Nah, kemudian ditambah dengan luas sisi tegak. Nah, luas sisi tegaknya itu yang ini berarti ya. Nah, yang ini luas sisi tegaknya. Berapa luas sisi tegaknya? Nah, kita lihat di sini. Karena tingginya itu adalah Y gitu ya. Dan lebarnya di sini atau ini lebar kan ya. Ini lebar dan ini adalah panjang. Nah, karena panjang atau lebarnya itu sama-sama X, makanya di sini bisa kita tulis bahwa luas dari sisi tegaknya itu adalah 4XY. Nah, seperti itu. Atau XY ditambah, berarti XY yang pertama, yang ini, ditambah XY yang kedua, yang ini, ditambah XY yang ketiga, yang ini, dan ditambah XY yang keempat, yang ini. Seperti itu. Oke, berarti ini jadi X kuadrat tambah X kuadrat jadi 2X kuadrat gitu ya, ditambah 4XY. Oke, kita punya persamaan yang kedua. Nah, tadi teman-teman kan sudah membuat nih persamaan yang pertama itu adalah Y sama dengan 2 per X pangkat 2. Nah, sekarang kita substitusikan nilai Y sama dengan 2 per X pangkat 2 ini ke
luas ini gitu. Oke, sebelum kita substitusikan, kita harus tahu dulu tadi di sini ya, karena alas dan ya karena biaya pembuatannya itu adalah 2.000 gitu ya. 2.000 dan pembuatan bidang sisi tegaknya itu adalah Rp1.000 gitu ya. Nah, kita harus kalikan dulu gitu ya dengan harganya. Karena di sini udah sama-sama dalam desimeter pangkat 2 dan di sini juga sudah dalam desimeter pangkat 2, maka bisa kita tulis jadi seperti ini. Berarti ini nanti 2x pangkat 2 dikali dengan 2 ditambah, karena harga per desimeter pangkat 2 nya itu adalah 2.000 gitu ya, yang ini. Nah, kemudian yang luas sisi tegaknya tadi di sini, luas sisi tegaknya itu Rp1.000 per desimeter pangkat 2. Berarti nanti 4xy di sini kita kalikan dengan 1 gitu. Berarti jadi 4x pangkat 2 ditambah 4xy. Nah, baru sekarang kita substitusikan nilai y-nya. Nah, ini kita substitusikan, berarti jadi 4x pangkat 2 ditambah 4x dikali y. Y-nya itu 2 per x pangkat 2. Nah, ini berarti jadi 4x pangkat 2 ditambah, nah ini karena x dibagi dengan x pangkat 2 itu adalah sisa x aja di bawah sini. Berarti nanti ini jadi 8 per x. Nah, seperti ini. Gitu ya. Atau ini bisa kita tulis juga dengan 4x pangkat 2 ditambah 8x pangkat negatif 1. Nah, kenapa pangkat negatif 1? Di sini kan 8 per x. 8 per x itu kan artinya 8 dikali 1 per x. Nah, 1 per x ini kita pakai sifat eksponen. Gitu ya. Yang mana kalau ada a pangkat negatif n, maka ini bisa kita bentuk jadi 1 per a pangkat n. Seperti itu. Oke. Nah, di sini kita lanjut pembahasannya. Setelah kita dapatkan kayak gini, kita akan cari pembuat titik stasionernya seperti itu. Nah, kita akan cari itu pembuat stasioner. Nah, teman-teman masih ingat tidak nih kalau misalkan pembuat stasioner itu ketika turunan berapa harus sama dengan 0? Oke, betul. Ketika turunan pertama itu harus sama dengan 0. Oke. Nah, tadi di sini adalah si L-nya itu adalah 4x pangkat 2 ditambah 8x pangkat negatif 1. Nah, ini tuh artinya sama aja, teman-teman, kayak biaya gitu ya, biaya pembuatan, atau ini tuh bisa kita bilang P gitu ya. Nah, berarti nanti pembuat stasionernya itu bisa kita tulis P gitu ya, P aksen atau turunan pertama dari P itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, tadi kita udah dapat bahwa P-nya itu adalah ini gitu ya. Berapa turunan dari 4x pangkat 2 ditambah 8x pangkat negatif 1? Betul, hasilnya 8x pangkat 1 gitu ya, dikurang 8x pangkat negatif 2 itu sama dengan 0. Nah, mungkin teman-teman yang masih lupa atau udah lupa gitu ya tentang turunan, saya ingatkan kembali gitu ya, bahwa kalau misalkan ada fx itu adalah a pangkat x, nah maka turunan pertama dari fx itu adalah, berarti nanti x-nya akan maju ke depan gitu ya, x dikali a
pangkat X. Nah, jangan lupa X-nya ini, pangkat X-nya ini nanti dikurang 1, seperti itu. Nah, ini sekilas ya tentang turunan. Oke, kita lanjut sini. Berarti di sini berapa nih hasilnya gitu ya? Oke, kita selesaikan. Berarti ini sama aja kayak 8x dikurang 8 per x pangkat 2 itu sama dengan 0. Nah, ini kita selesaikan dengan menyamakan penyebut. Oke, kita di next slide. Oke, kita next. Tadi itu adalah, saya tulis ulang dulu yang tadi. Itu di sini adalah 8x dikurang 8x dikurang 8 per x pangkat 2 itu sama dengan 0. Nah, di sini kita samakan penyebut. Kita samakan penyebut berarti jadi x pangkat 2 itu ya. Ini berarti jadi 8x pangkat 3. Ini dikurang 8 itu sama dengan 0. Oke, di sini teman-teman lihat gitu ya bahwa ada penyebut x kuadrat gitu. Artinya apa? Kalau ada penyebut seperti ini, itu artinya nanti x pangkat 2 gitu ya, itu tidak boleh sama dengan 0, atau x itu tidak boleh sama dengan 0, seperti itu. Nah, berarti dari sini kita akan buat pembuat nolnya. Pembuat 0. Nah, berarti yang pembilang gitu ya, 8x pangkat 3 dikurang 8 itu sama dengan, karena pembuat 0 berarti sama dengan 0. Nah, di sini tinggal kita selesaikan. Ini 8-nya kita faktorkan gitu ya, berarti 8 dikali x pangkat 3 dikurang 1 itu sama dengan 0. Berarti x pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 0, atau x pangkat 3 sama dengan kedua ruas ditambah 1 yaitu 1. Artinya apa? Artinya x itu sama dengan akar pangkat 3 dari 1, yaitu sama dengan 1. Oke, kita dapat nih nilai x-nya itu adalah 1. Nah, sekarang kita kembalikan nilai x sama dengan 1 ini ke persamaan yang ini. Ketika biayanya itu adalah yang tadi udah kita dapetin, yaitu P sama dengan berapa tadi? 4x pangkat 2 ditambah berapa ini tadi tuh? 8 x pangkat negatif 1. Nah, 8x pangkat negatif 1 boleh kita tulis juga jadi seperti ini, 4x pangkat 2 ditambah 8 per x. Nah, jadi ketika x-nya itu sama dengan 1, ketika x sama dengan 1, ini makanya jadi P sama dengan 4 dikali 1 pangkat 2 ditambah 8 per 1. Itu sama dengan 4 kali 1, 4 ditambah 8. Jadi biayanya itu yang diperlukan atau P-nya itu adalah 12. Seperti itu. Jadi di sini bisa kita simpulkan. Maka biaya pembuatan termurah kita simpulkan jadi biaya termurahnya itu adalah 12.000 rupiah. Nah, seperti itu. Oke, ini tadi kita udah dapat sama. Oke, itu soal yang nomor 1. Nah, ini adalah soal yang nomor 2. Silakan teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Di next video kita akan bahas soal ini bersama-sama. Oke, cukup sekian. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Dadah.